Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Maurelesya Putri dari kelas 12 IPS 3 dan ini adalah tugas keterampilan mandiri matematika wajib saya. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi diagram histogram atau batang. Nah, apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, jadi itu salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data. Salah satunya bisa loh dengan cara membuat distribusi frekuensi. Nah, kata distribusi sendiri berasal dari kata distribution bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sama juga seperti frekuensinya sendiri, itu juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Tapi kalau dalam statistika, frekuensi ini berarti seberapa sering atau seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Jadi, dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan juga terpancar. Nah, penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik ataupun gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah soalnya. Jadi berikut adalah data tinggi tanaman cabai dalam bentuk milimeter pada suatu perkebunan cabai. Sajikan data tersebut sesuai petunjuk berdasarkan nomor urut absen kalian. Oke. Langsung. Nah, step 1. Jadi langkah pertamanya itu kita urutkan dulu nih tinggi yang dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari data yang sebelumnya kita urutkan dulu. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung banyak kelas. Ada rumusnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya ini adalah jumlah data. Jadi tadi jumlah data yang tadi di soal kita hitung dulu ada berapa banyaknya, berapa jumlahnya. Lalu itu yang dimaksud N dengan N. Berarti kalau misalnya datanya 20, berarti N-nya 20, datanya 30, N-nya 30. Nah, tadi itu datanya berjumlah 40, berarti log 40 seperti itu. Oke, langsung saja, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. K sama dengan 1 ditambah 3,3, 1,60. K sama dengan 1 ditambah 5,28. K sama dengan 6,28. Nah, kita bulatkan menjadi 6. Nah, step 3, menghitung jangkauan kelas. Nah, rumusnya ini jangkauan per panjang kelas. Nah, jangkauan tuh kita mencarinya dari data yang tadi sudah di soal, yang terbesar dikurang terkecil. Nah, yang terbesar itu 135 dikurang paling kecil 120. Nah, banyak kelas itu yang barusan kita cari jawabannya, yaitu 6,28. Berarti 135 dikurang 120 itu 15 per 6,28. Nah, hasilnya adalah 2,38. Lalu kita bulatkan ke atas, yaitu 3. Nah, berarti jangkauan kelasnya itu sebanyak 3. Maksudnya gimana? Seperti ini di bawah sudah saya gambarkan. Berarti 120 sama dengan 122. Nah, berarti jangkauan kelasnya itu sebanyak 3 kelas. Maksudnya gimana? Seperti ini di bawah, 120 sampai 122. Maksudnya data dari 120, 121, 122. Lalu di sebelahnya ada 120, 120, 120, 121, 122, 122, 122 lagi, dan seterusnya. Seperti datanya disesuaikan dengan soalnya, seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita buat nih tabelnya, tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini bisa disajikan seperti ini. Sama sih seperti tadi, cuman frekuensinya kita tulis. Jadi 120 sampai 122 ada 7, 123 sampai 125 ada 13,
Nah, 126 sampai 128 ada 11, 129 sampai 131 hanya 1, lalu 132 sampai 134 berjumlah 4, dan 135 sampai 137 berjumlah 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan frekuensinya, jumlahnya adalah 40, berarti benar. Nah, ini sudah dibuat diagram tanaman cabai berbentuk diagram batang atau histogram. Nah, jadi yang di bawah itu menunjukkan tinggi tanaman cabai. Lalu yang di atas yang 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 itu adalah jumlahnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, sama nih seperti tabel yang tadi, sesuai. Jadi 120 yang tingginya cabai 120 sampai 122 berjumlah 7, lalu 123 sampai 125 berjumlah 13, 126 sampai 128 berjumlah 11, lalu yang tingginya 129 sampai 131 berjumlah 1, lalu yang tingginya 132 sampai 134 berjumlah 4, dan yang terakhir 135 sampai 137 hanya ada 1. Begitu. Jadi datanya harus valid seperti yang soal dan seperti yang sebelum langkah-langkah sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Terima kasih Pak Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.